Ada mak bese kan, Kak. Macem-macem alasan orang milih yang aku tahu maksudnya. Satu, karena memang dia ngerti politik, dia tahu alurnya, visi misi calonnya, ada pertimbangan di situ, arah kebijakan-kebijakan yang mau diambil ini dia tahu, gitu loh. Jadi intinya dia ngerti politik lah, milih karena itu juga. Ada yang karena lingkungan, karena pergaulan, karena temannya, teman-temannya, lingkungannya atau apalah. Ada juga yang memilih ikut orang yang tahu. Nah, itu termasuk aku ikut guru-guru, kiai gue kan enggak apa-apa juga wong aku nggak ngerti politik ya. Hmm, ada juga ya cuma kewajiban sebagai warga aja. Ah, di situ itu yang ayo kita saling ya memberi kabar, saling memberi kabar tentang apa yang sebaiknya dipilih, apa yang seharusnya dipilih gitu. Biasanya masih bisa kita nyari orang di situ dari yang sebagai warga aja asal kewajiban memilih aja. Nah, di situ yang rentan politik PC biasanya. Yang orang masih nggak menentukan secara sadar dan sengaja ya. Ada juga yang karena kepentingan nebeng kerjaan misalnya. Nah, yang gini nih biasanya juga yang mau ikut nombokin gitu, ikut bekerja keras demi tujuannya tercapai. Ya kalau PC wah tapi iyalah maksud di sini itu terjadi gitu loh. Bisa aja itu terjadi karena ketidakpercayaan diri si calon itu sendiri atau memang karena ketidakpedulian warganya. Sudah nggak peduli sama pemilihan apa-apa kayak dapat duit, oke lah. Itu biasanya terjadi karena ketidakpercayaan diri si calon itu sendiri atau memang ketidakadanya pedulian masyarakat terhadap pemilihan itu sendiri atau daerahnya, daerah yang dia tempati. Yalah siapa aja yang jadi aku tetap kerja biarin aja. Biasanya kan kayak kayak gitu itu mudah itu dapat. Tapi itu terjadi, masalahnya itu kan. Kalau aku pribadi, menurut aku pribadi sebetulnya itu bisa nggak kalau disebut pengkhianatan sebetulnya. Berkhianat sebetulnya dia sama si yang dia pilih ini sebetulnya berkhianat. Mau memilih karena dikasih duit. Kalau nggak dikasih duit, nggak peduli dia si calon itu mau nyungsep atau gimana juga sebetulnya nggak peduli. Nggak ada kepedulian sebetulnya di situ. Kayaknya gitu, bisa nggak? Ada juga yang memilih diam, sok bijak. Weh, cuma mau ikut topik-topik yang aman-aman aja, yang menguntungkan aja buat dia atau bisnis kepentingannya. Oportunis, wah, apalagi itu. Tapi juga gimana kesadaran tentang apa itu pemilihan, apa itu kontestasi, kalau menurutku harus ada di hati masyarakat itu. Dan kalau buat aku sebagai orang yang nggak ngerti politik, ikut orang yang tahu itu lebih masuk akal daripada hanya ikut prasangkaku sendiri, angan-angan atau gosip lah, ikut yang sedang tren terjadi. Boleh, kalau buat aku gitu mas soal politik PC. Pernah juga dulu cerita ibu, dulu memang terjadi, ibu pernah telepon, "Ri, aku dapat ibu mau dikasih kerudung sama atau seragam pengajian gitulah ya. Tapi gini, boh, eman Bu, sayang kasihan anaknya dong atau suaminya gitu. Kalau pemberian itu berupa hadiah atau apresiasi, qosidah atau apalah monggo gitu loh. Terima. Tapi kalau di situ ada akad bahwa tak kasih ini tapi harus begini. Kasihan suaminya, kasihan anak-anaknya gitu loh kok kayaknya nggak bisa bikin seneng lagian juga
Di situ kan ada tanggung jawab soal pilihan, nggak cuma kepada Allah, tapi juga kepada masyarakat itu sendiri, daerah itu sendiri, dan tetangga-tetangga itu sendiri. Kalau sampai salah pilih, ada juga yang dari hati nurani, wah itu panjang, itu bisa kita obrolin kemana-mana. Memilih karena hati nurani, wah itu lebih bagus. Wah, iya kalau kita tahu mana itu hati nurani, apa itu hati nurani. Jangan-jangan masih sering ditunggangi oleh kejengkelan-kejengkelan kita. Ya, sering ditunggangi oleh prasangka dan angan-angan kita. Hati nurani yang mana? Jangan-jangan gara-gara jengkel yang harusnya kita datang ke satu arah, ke satu acara, kita milih nggak datang. Atau jangan-jangan karena terlalu seneng, atau karena ada ininya, karena begini, karena mayoritas banyak yang ini. Itu bisa seru itu, kalau hati nurani itu dibicarakan juga seru itu. Yang mana hati nurani nggak tahu. Jangan-jangan pemikiran sesaat aja, cuman kebawa euforia atau kejengkelan yang sedang terjadi, yang harusnya melakukan ini malah gak melakukan itu. Ingat ada satu kata-kata buat itu, buat soal PC ya. Aku pernah ingat ada kata-kata soal itu. Sadarilah saudaraku, sadarilah kalau ternyata yang engkau anggap penting itu hanya uang dan gak ada lagi yang selain itu, ketahuilah bahwa dirimu pun sudah dikarungi dan ditimbang, siap untuk ditukar dan diperjualbelikan. Gimana tuh? Kalau yang kita anggap penting hanya uang dan gak ada lagi yang selain itu, kehormatan misalnya, terus ya sebagai manusia apa ya, akal pikiran kok kita mau yang penting PC, ya monggo, terserah, itu hak pribadi. Kalau nggak ada lagi yang selain itu, agama, masa depan anak-anak, kehormatan, atau kepedulian, kalau nggak ada itu, ya pahamilah bahwa secara nggak sadar kita sebetulnya sudah dikarungi dan ditimbang. Dalam arti kita udah dikayain barang, hanya dihitung sebagai angka. Kalau dalam konteks pemilihan kita hanya dihitung sebagai angka. Pemikiran kita sama sekali nggak dianggap. Udah kira-kira gitu kalau menurutku. Tetap santun dan tenang. Panjang yo.